Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama Nurul Hidayah Karimah dengan NIM 037, Galuh Daring Tias dengan NIM 039, dan Anis Sulistiawati dengan NIM 097. Di sini kami akan mempresentasikan tentang media sosial. Materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Nurul Hidayah Karimah. Dipersilahkan. Apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media online yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jaringan sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jaringan sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial juga merupakan media online yang mendukung interaksi sosial, dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Untuk selanjutnya, sejarah perkembangan media sosial. Sejarah sosial media diawali pada era 70-an, yaitu dikemukakan sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak. Semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Sosial media mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2002, Friendster merajai sosial media karena hanya Friendster yang mendominasi sosial media di era tersebut. Kini telah banyak bermunculan sosial media dengan keunikan dan karakteristik masing. Untuk materi selanjutnya, silahkan Mbak Galuh. Yang selanjutnya ada jenis-jenis sosial media. Yang pertama ada social networking. Social networking merupakan media berbasis internet dengan banyak pengguna dan dapat terhubung secara online. Saat ini, banyak orang menggunakan media sosial dengan kategori social networking dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya ada Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Yang kedua, ada media sharing networks. Media sharing networks adalah jenis platform media sosial yang paling fokus menunjukkan sisi visual. Media sharing networks berfokus dengan berbagi foto dan video. Contohnya Instagram, YouTube, Snapchat, dan TikTok. Yang ketiga, ada discussion forum. Discussion forum merupakan salah satu jenis media sosial tertua. Dalam forum-forum diskusi online tersebut, banyak pengguna seringkali melemparkan pendapat dan opini bersama banyak orang lainnya. Contohnya, Quora, Reddit, dan Kaskus di Indonesia. Yang keempat, ada social blogging networks. Jenis media sosial ini memungkinkan untuk mempublikasikan konten sehingga dapat dicari oleh audiens lewat halaman pencarian Google. Blogging networks dapat membantu para penulis untuk mempublikasikan karyanya, contohnya Tumblr dan Medium. Yang kelima, ada social audio networks. Salah satu jenis media sosial yang paling populer sekarang ini adalah social audio networks. Konten yang disediakan di media sosial ini berbentuk audio. Konten yang dibuat pada jenis sosial media ini biasanya berupa podcast. Contohnya, Clubhouse, dan Twitter Space. Yang selanjutnya ada tujuan media sosial. Yang pertama, berbagi informasi tentang diri atau bisnis dengan orang lain. Yang kedua, menciptakan koneksi antara orang-orang yang memiliki minat yang sama. Yang ketiga, membantu orang menemukan bisnis lokal dan sumber daya lainnya. Yang keempat, memberi akses informasi tentang peristiwa yang terjadi di dekat tempat tinggal atau di seluruh dunia. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Anis Sulistiawati. Baik, selanjutnya ada dampak media sosial.
Yang pertama yaitu dampak positif media sosial. Dampak positif media sosial terdiri dari media sosial memudahkan berinteraksi dengan banyak orang, kemudian dapat memperluas pergaulan. Dan yang ketiga adalah mengatasi batasan jarak dan waktu untuk berinteraksi. Yang keempat, penyebaran informasi berlangsung secara cepat. Dan yang terakhir, biaya yang dipungut lebih murah. Kemudian ada dampak negatif media sosial. Yang pertama yaitu menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Yang ketiga, kecanduan terhadap internet. Yang keempat, masalah privasi. Dan yang kelima, menimbulkan konflik. Dan terakhir, kriminalitas. Berikut merupakan contoh studi kasus terkait dengan media sosial. Kartu pemilih pemilu tahun 2024. Beredar gambar kartu pemilih pemilu 2024 dalam bentuk digital di media sosial. Dalam gambar yang beredar, terlihat kartu pemilih dengan logo Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di sebelah kanan tersebut berisi data identitas diri, mulai dari nama, jenis kelamin, hingga kode tempat pemungutan suara atau TPS. Kartu pemilihan berwarna biru ini juga disebut bersedia dalam bentuk fisik maupun dalam aplikasi Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Faktanya, dilansir dari newsdetik.com, KPU membantah telah menerbitkan kartu pemilihan tersebut. Ketua KPU menegaskan pihaknya tidak membuat dan menerbitkan kartu pemilih. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, KPU tidak memiliki tugas ataupun wewenang untuk membuat dan menerbitkan kartu pemilih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.